Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi. Kembali bertemu dengan saya dalam bersatu hati dalam doa Selasa 7 Februari 2023. Tema malam ini saya beri judul Dalam Bentukan Sang Penjunan. Untuk itu mari kita membukanya dalam doa. Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami untuk merenungkan firman-Mu malam ini. Amin. Saudara-saudara, bacaan Alkitab kita diambil dari 2 Korintus 4 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. 2 Korintus 4 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Harta rohani dalam bejana tanah liat. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memasukkan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, ada sebuah lagu yang liriknya mengatakan bahwa jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat dan seterusnya. Tetapi memang perjalanan hidup kita sebagai manusia tidak akan pernah berjalan mulus. Bahkan Ayub sebagai seorang saleh sekalipun tidak luput dari kerikil-kerikil tajam kehidupan. Karena Tuhan memang tidak pernah menjanjikan kalau hidup kita akan selalu berjalan di tanah yang rata, mulus tanpa rintangan. Dalam segala hal, tantangan dan rintangan itu pasti ada. Dalam pekerjaan, dalam hidup bertetangga, dalam keluarga, bahkan dalam pelayanan kita pun, kerikil-kerikil tajam itu pasti ada. Fenomena ini juga terjadi dan dialami oleh Paulus, sebagaimana bacaan kita malam ini. Paulus mendapati bahwa tidak semua orang di Korintus mau menerima semua hal baik dan benar yang ia beritakan. Rupanya ada sejumlah pihak yang tidak menerima pengajaran Paulus. Bahkan ada pengacau Yahudi yang justru memprovokasi jemaat untuk melawan Paulus. Oleh sebab itu, saat Paulus mendatangi kembali Korintus, dia tidak diterima dengan baik oleh jemaat. Malah
ada di antara mereka yang menghinanya. Orang-orang Korintus memang terkenal sebagai orang-orang yang rewel dan keras kepala. Ditambah lagi dengan adanya pengaruh negatif dari beberapa orang Yahudi. Mereka mempertanyakan kerasulan Paulus. Mengapa mereka melawan Paulus? Tentu ada faktor-faktor tertentu yang melatar belakanginya. Faktor utamanya adalah Injil yang diberitakan oleh Paulus telah mengganggu kepentingan dan hasrat duniawi mereka. Saudara-saudara, jawaban Paulus sungguh menarik. Di sini kita melihat bagaimana Paulus melakukan pembelaan atas tuduhan yang ditujukan kepadanya. Dalam hal ini, Paulus menegaskan bahwa pelayanan pemberitaan Injil yang dia lakukan itu terjadi karena kemurahan Allah saja, bukan karena keinginannya sendiri. Artinya, Paulus tidak memiliki motivasi dan tujuan duniawi dalam pemberitaan Injil seperti yang dituduhkan selama ini. Padahal sebenarnya, pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Paulus itu dapat mendatangkan sukacita keselamatan bagi mereka yang dengan tulus dan percaya mau menerima Kristus dan mau dengan rendah hati menerima juga serta melaksanakan pengajaran Injil Kristus itu. Akan tetapi, mereka menolak pengajaran itu. Apa yang dihadapi oleh Paulus dan dialami oleh Paulus ini ia maknai sebagai proses pembentukan yang Allah lakukan. Di sini, ia mengibaratkan dirinya sebagai tanah liat yang sedang Allah bentuk menjadi tembikar yang bernilai. Proses pembentukan oleh sang panjunan tentu tidak menyenangkan. Namun, selama berada dalam bentukan tangan sang panjunan, ia tidak akan takut dan tidak akan berputus asa. Paulus percaya bahwa selama ia mengikuti setiap proses itu, sang panjunan tidak akan meninggalkannya. Ia akan menjadi tembikar sebagaimana yang diharapkan, yang dikehendaki oleh sang panjunan itu sendiri. Ia akan tetap setia dan menerima dengan sukacita dan terus berproses di dalamnya. Apakah kita akan seperti Paulus yang tetap setia dalam proses pembentukan yang Allah lakukan? Dan apakah kita mau bersukacita dan menerima semuanya dengan tulus, sehingga setiap hal yang terjadi, setiap tantangan yang kita hadapi, kita akan terus percaya dan tetap berjalan dan mengikuti proses pembentukan dari sang panjunan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu malam ini. Ajarlah kami agar selalu mengingat bahwa kami bagikan tanah liat yang sedang Engkau bentuk menurut kehendak dan rencana-Mu. Mampukan kami agar tetap setia dan menerima dengan sukacita. Kami percaya bahwa Engkau akan terus menyertai kami hingga kami menjadi bejana yang dapat memuliakan-Mu. Dalam Kristus yang akan terus menyertai tidur kami sepanjang malam ini. Amin.